Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita sudah masuk di submateri pertidaksamaan nilai mutlak. Submateri terakhir pada bab nilai mutlak. Tidak jauh berbeda dari materi persamaan nilai mutlak. Yang membedakan di sini hanya tanda hubungnya saja. Kalau persamaan nilai mutlak itu tanda hubungnya sama dengan, kalau pertidaksamaan nilai mutlak tanda hubungnya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Lalu untuk cara penyelesaiannya juga tidak berbeda. Kita yang cara pertama tetap menggunakan definisi, cara kedua juga menggunakan sifat mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Kita ke contoh soal. Seperti biasa, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kita pakai cara menggunakan definisi. Kita pakai cara pertama dulu menggunakan definisi. Soalnya adalah mutlak 2x plus 5 kurang dari sama dengan 3. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari definisi dari 2x plus 5. Oke, 2x plus 5 sama dengan 2x plus 5 saat 2x plus 5 lebih besar dari 0 atau x-nya lebih besar dari negatif 5/2. Ini sama seperti video yang pertama. Bisa kalian pelajari lagi. Setelah itu, kita dapat dua kasus. Kasus yang kuning sama kasus yang biru. Kasus yang kuning itu untuk x lebih besar dari negatif 5/2. Kasus yang biru itu untuk x kurang dari 5/2. Kita selesaikan kasus pertama. Oke, kasus pertama. Ini soalnya mutlak 5x plus 5. Mutlak 2x plus 5 kurang dari sama dengan 3. Karena kita bekerja di sini, di kasus yang kuning ini, untuk x lebih besar dari min 5/2, jadi definisinya kita pakai yang atas, yang positif ya. Jadi 2x plus 5 kurang dari sama dengan 3, 2x kurang dari sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini didapat dari 3 dikurangi 5. Setelah itu x-nya kurang dari sama dengan negatif 1. Ini sama-sama dibagi dengan 2. Oke. Setelah itu kita tetap mengecek apakah x kurang dari sama dengan 1 ini ada irisannya dengan kasusnya x lebih besar sama dengan negatif 5/2. Cara ceknya bagaimana? Kita gambar garis bilangan. Garis bilangannya seperti ini. Di sini kita letakkan negatif 5/2 atau negatif 2,5. 5/2 itu 2,5, negatif 2,5. Di sini ada negatif 1. Oke, untuk kasusnya itu kita bekerja di x lebih besar sama dengan negatif 5/2. Jadi negatif 5/2 ke kanan, karena lebih besar ya, negatif 5/2 ke kanan. Sekarang kita ketemunya x kurang dari sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 ke kiri karena kurang dari. X-nya kurang dari, jadi ke kiri ya. Oke. Jadi, ada irisannya apa tidak? Ada irisannya, itu yang garis yang tumpuk ini. Ya, yang tumpuk. Ini irisannya, yang saya arsir merah. Oh ya, di sini ada titiknya yang diarsir kuning. Ya. Ini karena kita bekerja dengan pertidaksamaan yang ada sama dengannya. Ya, jadi kita tidak bolong titiknya. Tapi nanti kalau tidak ada sama dengannya, nanti titiknya bolong. Artinya titik itu tidak ikut. Oke, contohnya nanti di kasus yang kedua ada. Oke, di kasus yang kedua untuk x kurang dari min 5/2. Ini soalnya, jadi kita nanti pakai definisi yang ini, negatif 2x plus 5. Negatif 2x plus 5 kurang dari 3. Tanda negatifnya kita distribusi. Jadi negatif 2x min 5 kurang dari 3. Negatif 2x kurang dari 8. Jadi 3
negatif 5 ke sana, jadi 3 plus 5 sama dengan 8. Jadi X-nya lebih besar sama dengan negatif 4. Kenapa kok dibalik? Karena kita bagi dengan bilangan negatif. Jadi di sini min 2 dibagi min 2, 1. 8 dibagi min 2, min 4. Ingat ya, kalau tanda pertidaksamaan dibagi bilangan negatif, tandanya jadi terbalik. Setelah itu kita cek, kita pakai garis bilangan. Nah, ini yang saya maksud. Karena kita bekerja di X kurang dari negatif 5/2, tanpa tanda sama dengan, jadi nanti titiknya bolong. Min 4, itu ada tanda sama dengannya, jadi titiknya buntu, tidak bolong. Nah, sekarang kita kasusnya di sini. X kurang dari negatif 5/2, jadi 5/2 ke kemudian kita ketemunya X lebih besar dari negatif 4, berarti negatif 4 ke kanan. Nah, irisannya ya yang tumpuk 2 itu yang saya arsir. Sekarang HP-nya yang mana? HP-nya itu adalah gabungan dari kedua ruas yang saya arsir ini. Oke, kita cari gabungan. Bedakan irisan dengan gabungan ya. Oke. Yang pertama itu adalah antara min 5/2 sampai min 1. Nah, yang ini. Kemudian yang kedua min 4 sampai min 5/2. Yang ini. Jadi HP-nya cara penulisannya begini. HP-nya tetap kurung kurawal, terus X. Cara bacanya, himpunan penyelesaiannya adalah X untuk X-nya antara negatif 4 sampai negatif 1. Karena dia di sini kan, di antara negatif 4 sampai negatif 1. Nah, cara penulisannya begini. X-nya di antara negatif 4 dan negatif 1. Seperti itu cara menggunakan definisi. Sekarang kita pakai cara menggunakan sifat. Ini soalnya kita terapkan sifatnya seperti biasa. Kemudian kita kuadratkan seperti biasa untuk menghilangkan tanda akar. Ini dikuadratkan, jadi 3-nya juga harus dikuadratkan. Setelah itu kita jabarkan. Seperti biasa, ketemunya seperti ini. Ini 9-nya pindah ke sana, kita nolkan ruas kanan. Setelah itu kita sederhanakan. Ini kita bagi 4 semua. 4 bagi 4, 1, 20 bagi 4, 5, 16 bagi 4, 4. X kuadratnya tetap, X-nya. Setelah itu kita faktorkan. Ketemu faktornya X plus 4 dikalikan X plus 1. Cara memfaktornya sama. Berapa ditambah berapa? 5, berapa kali berapa? 4. 4 tambah 1, 5. 4 kali 1, 4. Ketemu pembuat 0, X sama dengan negatif 4, X sama dengan negatif 1. Ini di SMP sudah pernah membuat 0. Setelah itu kita melakukan pengecekan. Tetap sama pakai garis bilangan. Kita masukkan pembuat 0-nya, negatif 4 dan negatif 1. Nah, setelah itu kita pilih salah satu bilangan yang ada di setiap ruas. Di sini kan ada 3 ruas, 1, 2, 3. Kita pilih yang di kirinya negatif 4. Dan saya ngambil negatif 5. Yang di kirinya negatif 4 itu negatif 5. Kemudian yang di antara negatif 4 dan negatif 1, saya pilih negatif 2. Ya, negatif 2 itu di antara negatif 4 sama negatif 1. Yang di kanannya negatif 1, ya, saya pilih 2 saja wis. Kemudian kita cek. Cara ngeceknya bagaimana? Kita masukkan bilangan ke soal. Jadi kalau kita ngambil X-nya negatif 5, berarti 2 dikali negatif 5 plus 5. Ya. Hasilnya, 2 kali negatif 5 plus 5, kurang dari 3. Hasilnya, penghitungan seperti biasa, 2 kali negatif 5, negatif 10, ditambah 5. Jadi negatif 5, mutar negatif 5, 5 kurang dari 3. Apakah benar 5 kurang dari 3? Salah. Jadi nanti ruas ini tidak masuk himpunan penyelesaian. Sekarang kita ke ruas yang kedua. Untuk X sama dengan negatif 2, sama kita masukkan ke soal. Hasilnya seperti ini. Ya. Ketemunya 1 kurang dari 3. Benar atau salah 1 kurang dari 3? Benar.
Jadi di sini benar. Nanti ruas yang benar kita masukkan ke himpunan penyelesaian. Kemudian ruas terakhir juga kita cek. 2 dimasukkan ke soal, 2 kali 2 plus 5 kurang dari 3. Setelah dihitung ketemu 9 kurang dari 3. Benar atau salah? Salah. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya kita ambil ruas yang benar. Ruas yang benar ini kita ambil. Nah, kita ambil. Kita tulis, cara penulisannya tetap sama. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X. Untuk X-nya antara negatif 4 sampai negatif 1. Oke. Tandanya sekarang ada sama dengannya atau enggak? Kadang kita bingungkan seperti itu. Ya kita lihat di sini bolong atau buntu. Gitu ya. Kenapa buntu? Karena di sini soalnya ada sama dengannya. Oke. Ternyata masih ada cara lain. Tapi cara lain ini hanya khusus untuk yang soal-soal sederhana seperti ini. Kita bahas. Ini soalnya. Kemudian, artinya kalau ada mutlak kurang dari suatu bilangan, artinya ya, 2x plus 5. Mutlak 2x plus 5 kurang dari 3. Berarti 2x plus 5-nya itu antara negatif 3 sampai 3. Gitu ya. 3-nya ditaruh sini jadi negatif, di sini juga positif. Kemudian, kita operasikan negatif 5. Ini kita hilangkan. Jadi ini kita kurangi negatif 5, di sini kita kurangi negatif 5, di sini juga kita kurangi negatif 5. Berarti semua ruas dikurangi negatif 5. Hasilnya gini, negatif 3, negatif 5, 2x plus 5, negatif 5, ini hapus, dihilangkan. 3, negatif 5. Hasilnya negatif 8, ini 2x, ini negatif 2. Ini masih 2x, berarti kita bagi saja dengan 2. Kita bagi 2, hasilnya negatif 4, X negatif 1. Ya, ini HP-nya. X-nya antara negatif 4 sampai negatif 1. Sama seperti tadi. Ya karena kita mengerjakan soal yang sama. Ini khusus untuk yang kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kita bisa pakai seperti ini. Lalu bagaimana kalau tandanya lebih besar? Nah, kalau tandanya lebih besar, itu dapat ditulis. Nah, seperti ini. 2x mutlak 2x plus 5 lebih besar dari 3 itu dapat ditulis 2x plus 5 kurang dari negatif 3 yang lebih besar. Yang lebih besar dari lebih kecil, yang positif dari negatif. Atau 2x plus 5 lebih besar dari 3 yang positif. Kita teruskan. Seperti biasa ketemunya x-nya lebih kecil sama dengan negatif 4. Yang sini ketemunya X-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Cara menulis himpunannya, karena ini tidak bisa digabung, ya kita bisa jadi satu-satu. HP-nya untuk X kurang dari negatif 4 atau X-nya lebih besar dari 1. Gitu. Jadi dari cara lain tadi, kita dapat sifat. Sifatnya yang pertama, untuk mutlak X kurang dari C atau kurang dari sama dengan C, maka X-nya itu antara negatif C sampai C. Ya. Sifat yang kedua, untuk X lebih besar dari C atau lebih besar sama dengan C, maka X-nya kurang dari negatif C atau X-nya lebih besar dari C. Dengan syarat C-nya tidak negatif. Ini harus tidak negatif. Oke, ini syarat utamanya. Kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua disuruh mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Mutlak 2x min 4 min mutlak x plus 3 kurang dari negatif 1. Saya sarankan kalau ada dua tanda mutlak terus ada satu bilangan atau konstanta, kita pakai definisi saja. Oke. Langsung saja. Definisi dari dua tanda mutlak ini.
Ini untuk mutlak 2x min 4, yang ini untuk mutlak x plus 3. Caranya sama, kita dapat pembuat 0 2 sama pembuat 0 negatif 3. Kita taruh di garis bilangan. Nah, negatif 3, 2. Kita dapat 3 ruas A, B, C. Kita selesaikan satu-satu. Ruas A, ruas B, ruas C. Ruas A itu untuk x kurang dari negatif 3. Ruas B itu untuk X antara negatif 3 sampai 2. Ruas C itu untuk X lebih besar dari 2. Berikut. Nah, untuk ruas A dulu. Ini soalnya kita pakai yang negatif-negatif, yang bawah-bawah. Karena di sini untuk ruas A itu berada di kiri dari semua pembuat 0. Kita selesaikan ya seperti biasa, aljabar biasa. Ketemunya x lebih besar dari 8. Kenapa kok dibalik? Karena di sini kita bagi dengan negatif 1. Min x dibagi min 1 x, min 8 dibagi min 1 8. Jadi tandanya harus dibalik. Kedua ruas sama-sama dibagi bilangan negatif. Kemudian gimana? Tetap kita harus ngecek apakah x lebih besar dari 8 dan x kurang dari negatif 3 itu ada irisannya. Kita cek. Ternyata x kurang dari negatif 3, berarti negatif 3 ke kiri. Ketemunya x lebih besar dari 8, berarti 8 ke kanan. Jadi dia tidak beririsan. Kalau cara kasarnya, kita itu bekerja di barat, tetapi ketemunya di timur. Jadi dia tidak ketemu sama sekali tanpa irisan. Jadi di sini tidak ada HP. Kemudian untuk ruas B. Ruas B di sini dia sudah berada di kanannya negatif 3, tetapi di kirinya 2. Jadi di sini pakai yang bawah, ini pakai yang atas. Kita selesaikan aljabar biasa. Tetap ini dibalik karena dibagi dengan negatif 3. Jadi min 3 dibagi min 3 1, x nya tetap. Min 2 dibagi min 3, min bagi min positif, jadi tinggal 2/3. Kita cek juga. Nah, jadi gini ceknya. Kita bekerja di min 3 sampai 2. Jadi min 3 sampai 2. Ketemunya x-nya lebih besar dari 2/3. 2/3 ke kanan. Ada irisannya? Ada. Irisannya yang kita arsir ungu. Kemudian ruas C. Ruas C ini berada di kanan pembuat 0 semua ya. Jadi kita pakai definisi yang atas, positif. Ini juga positif. Mutlak x plus 3, jadi x plus 3. Tetap. Kita selesaikan. Ketemunya x kurang dari 6. Setelah kita cek, ternyata juga ada irisannya. Irisannya di sini. Ingat, jangan lupa kalau ada sama dengannya buntu, kalau tidak ada sama dengannya bolong. Contohnya di sini ada sama dengannya x lebih besar dari min 3. Ini min 3-nya ada sama dengannya. Jadi di sini buntu. Kalau yang ini bolong karena di sini nggak ada. Ya, 2/3, di sini 2 juga nggak ada. Nah, kalau di sini ada 2-nya, sedangkan 6-nya nggak ada. Nah, gitu ya. Setelah itu kita cari himpunan penyelesaian. Digabung ketiganya. Ketiganya digabung. Yang pertama itu 2/3 sampai 2. Yang kedua itu 2 sampai 6. Jadi, himpunan penyelesaiannya antara 2/3 sampai 6 x-nya ya. Himpunan penyelesaian x untuk x antara 2/3 sampai 6. Bolong semua berarti tanpa tanda sama dengan. Mungkin cukup sekian untuk materi pertidaksamaan nilai mutlak. Selamat belajar. Kalau ada masalah, tetap sama caranya. Bisa kalian tulis di kolom komentar, bisa kalian chat melalui WhatsApp atau Microsoft Teams. Sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.